Universitas Argentina. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang materi object based programming. Pertama-tama sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rahma Stani Fitrianus Argentina dengan NIM 825-2045 kelas A jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang materi object based programming, yaitu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dengan judul besar. Yang pertama itu ada encapsulation, yang kedua itu ada inheritance, yang ketiga ada polymorphism, terus yang keempat, nah di sini ada perbedaan antara public, private, protect, dan default. Yang kelima yaitu construction. Nah, selanjutnya kita akan ke encapsulation. Ini penjelasannya. Nah, apa itu encapsulation? Adalah pembungkus untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses oleh program lain. Jadinya tuh pembungkus atau untuk menjaga suatu program yang telah kalian buat bisa jadi tidak bisa program lain tuh tidak bisa masuk ke program tersebut. Jadi si datanya itu aman, tidak dapat diakses dan tidak dapat digunakan oleh orang lain jika memakai encapsulation ini. Jadi datanya itu akan private, tidak dapat mengakses untuk ke manapun gitu. Selanjutnya, nah sebelum ke keuntungan, apakah encapsulation itu penting? Jadi tambahan ya, penting karena kalau tanpa encapsulation, data yang kita buat tuh bisa, jadi data yang kita buat tuh orang lain tuh kalau tanpa encapsulation ini, jadi orang lain tuh bisa mengakses, bisa merubah data kita gitu. Jadi ya kalau tanpa encapsulation ini datanya tuh bisa diubah atau bisa digimanain sama orang lain itu. Jadi nilai-nilai variabel instannya tuh tidak akan sesuai gitu loh. Jadi harus pakai encapsulation ini biar datanya tidak bisa diubah oleh siapapun. Terus, nah, keuntungan encapsulation ini bersifat independen, bersifat transparan, dan menghindari efek luar dari perencanaan. Nah, kan tidak bisa, nah, bersifat independen, jadi sendiri, jadi sehingga tidak terikat pada program manapun. Nah, bersifat transparan, jika kita memodifikasi pada suatu modul, jika kita memodifikasi program tersebut, maka perubahan tersebut nanti juga akan kelihatan efeknya atau akan terlihat berbeda dari yang sebelumnya gitu. Nah, menghindari efek di luar perencanaan yang terenkapsulasi, jadi yang terprogram sama orang lain tuh programin melalui variabel input-output yang telah ditentukan, jadi tidak bisa karena udah kayak gitu loh. Jadi nggak bisa, jadi si programnya tuh nggak bisa oleh orang lain, jadi kalau diubah nantinya tuh akan kelihatan gitu. Terus, nah ini ada teknik-teknik dari encapsulation memiliki beberapa manfaat. Jadi menjaga perubahan langsung, jadi menjaga file tersebut bisa aman dari file objek tersebut. Terus menyembunyikan referensi internasional, jadi menyembunyikan dari objek dari internasional yang mengekspos pada referensi dari luar. Terus menjaga agar metode dengan hak-hak aset publik pada kelas tidak dapat berubah. Jadi tadi yang tidak dapat berubah oleh orang lain itu.
Terus sehingga bagian program lain menggunakan objek dari kelas tersebut tidak perlu ikut berubah. Memudahkan debugging titik-titik pada getter atau setter adalah kandidat yang tepat dengan debugging breakpoint. Nah, di sini saya ada contoh-contoh program encapsulation. Nah, ini di sini kan ini pada baris kedua variabel bersifat private tidak bisa diakses dari luar, sehingga membutuhkan metode public seperti ada yang di baris ke-9 untuk mengambil data baris ke-13 dan masukkan data. Nah, di sini kan ini pakai private ya. Terus di sini kita pakai setter atau getter. Nah, di sini ini kan pakai metode program encapsulation. Nah, di sini ini berbentuk private ya. Nah, di sini kita memakai sering memakai getter dengan setter. Diganti nilai itu menjadi private ya. Apa itu getter? Jadi getter itu metode yang disediakan untuk diakses dengan file tertentu atau objek yang diikuti dengan nama get file, dengan nama get path. Nah ini kan di get di ini judul. Nah, di sebelah sini. Nah, dengan nama filenya di sini setter method dan setter yaitu metode yang disediakan untuk mengganti nilai atau objek yang diawali dengan set file. Nah, di sini yang diawali dengan set file. Nah, ini dengan set judul, ini adalah kan nanti akan seperti ini. Ini dari mana? Ini dari private yang dari tadi judul itu. Terus nanti dari disk judul kan ini dari mana? Dari sini, dari atasnya itu dari buku string judul ini. Nah, pada baris kedua variabel bersifat private tidak bisa diakses dari luar. Jadi yang tadi itu tidak bisa diakses sehingga membutuhkan metode public seperti baris yang ada ke-9. Nah, selanjutnya kita akan ke pembahasan yang kedua yaitu inheritance. Jadi apa itu inheritance? Nah, inheritance adalah yang bisa disebut pewarisan. Jadi konsep dimana jadi bisa menurunkan dari kelas tersebut pewarisan kan. Pewarisan entitas mengadopsi dunia nyata di mana satu entitas objek dapat membuat entitas objek turunan. Jadi nanti kalau kita kelas A nanti bisa menurunkan kelasnya tersebut, mewarisi sifat-sifat yang dimiliki dari induknya tersebut yang terdahulu, gitu kan. Jadi bisa menurunkan pewarisan sifat tersebut. Selanjutnya, nah kelas yang mempunyai turunan atau yang mempunyai bisa diturunkan tersebut sebagian kelas induk parent class. Jadi yang sebagian kelas induk yang bisa diturunkan sebut sebagian kelas, ada kelas induk, yaitu parent class, ada superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut dengan kelas anak atau kelas child, kelas subclass atau hair class. Suatu subclass dapat mempunyai sifat-sifat dari induknya. Terus suatu subclass mempunyai dari sifat-sifat dari induknya. Tadi kan inheritance dapat menurunkan ya. Terus
Nah, sebelum ke contoh, ini di sini saya ada istilah-istilah inheritance. Apa itu istilah-istilah inheritance? Istilah inheritance itu ada 4, ada extends, superclass, subclass, super, dan method overriding. Yang tadi disebutkan kan di sebelah di sini. Nah, ini yang superclass, subclass. Nah, apa extend itu adalah keyword yang harus digunakan atau ditambahkan pada definisi kelas yang menjadi subclass. Superclass adalah untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas berdasar dari subclass. Jadi kalau superclass hierarki kelas yang berarti itu kelas dasar yang berasalnya tuh dari subclass atau kelas anak. Subclass adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass. Yang selanjutnya super. Super adalah keyword yang digunakan untuk membagi. Jadi super itu untuk membagi constructor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu kepada superclass. Terus ke method overriding. Nah, method overriding didefinisikan ulang adalah metode yang sama pada subclass tersebut. Nah, ini ada manfaatnya. Sebelum ke manfaat, kita ke contohnya dulu. Nah, contoh program inheritance. Di sini ada kelas manusia, string kan, nama dan jenis kelamin, public. Di dalam kelas mahasiswa tersebut terlihat yang didefinisikan oleh metode tersebut makanan. Namun karena extend atau turunan dari kelas tersebut, jadi mahasiswa dapat memiliki semua kelas yang ada di kelas manusia tersebut, seperti masuk kuliah, sedang makan, itu. Terus kembali lagi ke manfaat. Manfaat inheritance yaitu bersifat reusable dan efisiensi dalam manajemen data dan metode. Pada bersifat reusable pada kelas yang memiliki sifat dengan kelas lainnya. Jadi pada kelas tersebut akan memiliki sifat kesamaan ke kelas yang lainnya. Jadi tidak perlu membuat variabel method sama dengan penerapannya, sehingga hanya perlu membuat satu kelas sebagai induk dan beberapa kelas sebagai anak yang mewarisi dari data kelas tersebut. Jadi nantinya tuh bisa ada yang mirip dengan kelas yang lainnya, sehingga kelas tersebut sebagai induknya akan menurunkan beberapa kelas atau mewarisi metode dan dari kelas induknya tersebut. Efisiensi dalam ketika membutuhkan perubahan pada data dan metode pada induk kelas, tidak perlu mengubah semua kelas anak. Jadi kalau nanti bisa diganti, contohnya ada yang mau diganti, jadi tidak perlu mengubah pada induk kelas tersebut. Tidak perlu mengubah semua kelas anak gitu. Jadi tidak perlu mengubah semuanya sehingga perlu melakukan perubahannya klasik pada induknya saja, tidak bisa. Jadi kalau nanti ada perubahan, jadi tidak perlu merubah pada si kelas anaknya, tapi merubah pada kelas induknya saja. Contohnya udah. Terus kita langsung ke apa itu polymerpism? Polymerpism, polymerpism adalah sebuah bentuk prinsip di mana kelas dapat memiliki kelas banyak atau bentuk. Nah, di sini apa itu polymerpism kan? Polymerpism terdapat dari dua kata. Polymerpism dapat dari dua kata, yaitu poly, banyak, dan molymorphism adalah bentuk. Jadi polymerpism itu isinya berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda gitu. Nah, di sini dapat memiliki banyak bentuk meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda. Jadi tadi itu isinya berbeda, namun tipe data dan parameternya itu berbeda. Namun, terdapat
dua jenis polimorfism, yaitu ada method overloading dan overreading. Tadi kan udah ya, polimorfism adalah isi berbeda namun tipe data parameternya berbeda. Terus, nah overload yang tadi ada dua kan, ada overloading, ada overreading. Nah yang pertama itu overreading polymorphism. Tujuan dari metode overreading yaitu memudahkan pengguna untuk memanggil metode dan fungsional ya dengan mirip. Nah, aturan metode overriding ya. Tujuan dari metode overriding yaitu memudahkan pengguna untuk memanggil metode dengan fungsional yang mirip. Jadi bisa memanggil dari kelas nantinya dari metode tersebut karena mirip menjadi dengan fungsional yang mirip. Aturan dari metode overriding yaitu nama metode harus sama dengan nama metode lainnya. Terus parameternya harus berbeda, retur boleh sama dan juga boleh berbeda. Nah, di sini saya ada contoh overloading polymorphism. Nah, di sini static double number. Nah, returnya A, ininya B, jadi berbeda gitu loh. Tapi sama ini tuh gitu lah. Kayak yang ini double A int B, double kan ini int A int B. Nah, pada kelas cetak terdapat dua metode yang sama yaitu max number. Nah, ini max number, namun parameter dan tipenya berbeda. Nah, nah berbeda kan ini samanya dari max numbernya ini dari untuk kesininya berbeda, tapi untuk ke bawahnya ini sama, tipenya berbeda overloading sehingga masih bisa berjalan. Nah seperti ini masih bisa berjalan. Nah selanjutnya kita ke overreading polymorphism. Metode overreading dilakukan jadi saat kita ingin membuat ulang sebuah metode pada subkelas A, subkelas atau subkelas anak, metode overriding dapat dibuat dengan menambahkan anotasi atau override di atas dengan nama metode sebelumnya pembuatan metode. Jadi sebuah metode pada subkelas atau subkelas anak, metode overriding dibuat dengan menambahkan anotasi. Jadi bisa ditambahkan di atas nama metode tersebut atau sebelum pembuatan dari metode tersebut. Aturan metode overriding yang ke-1, mode akses overriding method harus sama atau lebih luas daripada override method. Jadi mode akses overriding methodnya itu harus lebih luas daripada override methodnya. Subclass hanya dapat dan boleh mengoverride method superclass satu kali saja. Setiap subclass tidak boleh mempunyai hak akses method overriding yang ketat dibandingkan dengan hak akses dari pada superclass method tersebut atau parent class. Nah, di sini saya ada contohnya. Di sini kelas hewan ya, kelas kucing terdapat override yang berfungsi untuk atau sebagai overriding menimpa isi dari metode suara dari kelas hewan. Nah, ini ada kelas hewan, vertexnya ini suara, ini akan seperti ini ya. Di sini adalah kelas kucing tersebut. Namun menambahkan penjelasan, polymorphism juga sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metode, namun dengan nama yang sama, tetapi harus menggunakan atau dapat melalui dengan cara melalui metode overriding dan metode overriding. Tetapi polymorphism juga terbatas, jadi hanya bisa menambahkan, tetapi menggunakan metode overreading dan overriding, tetapi polymorph juga bisa terbatas gitu, hanya kepada hal-hal tersebut, tetapi ada kaitan erat dengan turunannya, gitu, seperti itu. Selanjutnya kita ke perbedaan ke materi keempat, yaitu tentang public, private, protect, dan default. Nah, apa itu public? Yaitu nah, sebelumnya kita disini dulu ya. Semua perbedaan modifier, semua yang ada di dalam kelas. Nih, semua
yang ada di dalam kelas atau atribut metode disebut member, biasanya akan ditingkatkan akses yang disebut modifier. Macam-macam modifier pada Java, nah yang tadi saya sebutkan ada public, private, protect, dan non-modifier atau default. Kita ke materi yang pertama, yaitu ada public. Nah, public akan membuat member dan kelas bisa diakses dari mana saja. Jadi public itu jadi kelas boleh. Jadi kalau public itu kelas yang bisa diakses dari mana saja gitu loh. Nah, kalau public itu kelas yang bisa diakses dari mana saja. Pada kelas person terdapat variabel name dan method that change name. Keduanya bersifat public yang artinya dapat diakses dari mana saja. Seperti ini. Nah, public bersifat string, terus change nama. Nah, nanti di sininya jadi pokoknya tidak bisa diakses oleh manapun. Selanjutnya ini ada private. Private adalah bisa membuat member yang bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Jadi di sini private hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Modifier private tidak bisa diberikan kepada kelas enum, dan interface modifier private hanya bisa diberikan kepada member kelas. Jadi private itu hanya bisa memberikan kepada kelas itu sendiri. Pada kelas person terdapat variabel bersifat private. Nah, bersifat private ini jadi tidak bisa memberikan ke kelas yang lain, atau member hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Nah, apabila kita mencoba mengakses langsung dari luar kelas, jadi kalau kita mengambil dari kelas yang lain, tidak bisa, nanti akan terjadi tidak bisa secara langsung dari kelas itu sendiri person, maka akan terjadi error. Jadi kalau kita ngambil dari kelas yang lain, contohnya tuh nanti bisa terjadi error. Jadi private hanya bisa diakses oleh atau dalam kelas tersebut. Terus ke protect. Nah, untuk protect, modifier protect akan membuat member kelas hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, subclass, dan package. Pada kelas person terdapat variabel name yang bersifat protect. Apabila diakses dari kelas yang masih satu package, maka program tetap jalan. Jadi kalau protect bisa membuat member atau bisa membuat kelas yang bisa diakses dari manapun. Jadi bisa diambil dari manapun, tetapi harus kelas yang sama. Kalau tidak kelas yang sama, nanti tidak bisa jalan. Nah, contoh ini program yang ini protect, ya, package dan program atau tetap jalan. Terus seterusnya ada non-modifier atau default. Modifier jenis ini tidak perlu dituliskan pada variabel, metode, atau kelas. Jika menggunakan modifier jenis ini, variabel, metode, kelas dapat diakses oleh objek atau kelas lain asalkan di dalam satu package. Nah, jadi default itu tidak ada keywordnya, jadi sama semua hanya bisa mendefinisikan kelas-kelas di package yang sama seperti variabel ini dan lain-lain, dan tidak dapat dideklarasi. Kita contohnya dulu. Nah, ini public. Nah, ini kan string nama ya, ini string kata. Nah, ini kan public ya, ini contohnya. Jadi public ini yaitu string nama. Kalau private yaitu, jadi kalau private ini string lama.
Jadi akan seperti ini nantinya kalau private, kalau protect nantinya akan seperti ini, dan modifier nantinya akan seperti ini. Lalu nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang constructor. Jadi constructor itu apa? Jadi constructor itu mekanisme yang disediakan pada kelas untuk membuat objek baru dari kelas tersebut. Yaitu jadi kita dapat memberikan suatu syarat atau untuk constructor tersebut. Nah, constructor adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek intens. Pada saat program dijalankan, constructor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah tersebut. Nantinya itu kalau sebuah constructor nanti akan dijalankan, nanti akan memberikan nilai di awal atau pada saat perintah tersebut akan membuat objek baru. Selanjutnya, ini akan membuat objek tersebut. Nah, terus tiga ini yaitu tiga ketentuan yang perlu diperhatikan pada constructor pada Java, yaitu nama constructor harus sama dengan nama kelasnya. Yang kedua, tidak ada return tipe yang diberikan. Yang ketiga, tidak ada return dalam statement. Terus menambahkan satu lagi, pemanggilan constructor dalam atau dengan menggunakan operator new pada saat suatu objek yang dibuat. Nah, selanjutnya ini contoh konstruktor tanpa parameter. Nah, ini kan penambahan dari parameternya tersebut. Kalau yang ini yang belum, yang tanpa parameternya. Nah, di sini kan terlihat pada saat kita membuat objek baru, new, ini contoh sintaksisnya ya. Nanti kan public mahasiswa kan terdapat pada saat kita membuat objek baru new, secara otomatis isi dari konstruksi mahasiswa. Nah, ini sebelum nanti kan ditambahi namanya. Ini kan public mahasiswa. Terus yang di sini ini yang udah kan jadi public string nama. Terus nanti dimasukin nanti. Nah, pada saat kita membuat objek mahasiswa baru, kita harus membuat kita harus memasukkan nama dan semesternya. Harus membuat nama dan pada semesternya nih. Ini jadi sudah dimasukin nama dan semesternya pada saat. Nah, sudah seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga mengerti. Sekian penjelasan objek basis programming tentang encapsulation, inheritance, polymorphism, perbedaan antara public, private, project, dan default, dan yang terakhir construction. Terima kasih. Sekian, Rahmat Kanifikrianus Sagantina dengan NIM 825-2045 kelas A. Terima kasih.